Pelajaran biologi materi virus dan COVID-19. Virus ditemukan oleh Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1883, di mana ia meneliti tumbuhan. Apakah kalian tahu tumbuhan apa itu? Ya, benar sekali, tembakau. Yang mana pada daun tembakau timbul bercak-bercak. Meyer menemukan bahwa penyakit tersebut dapat ditularkan dari satu tanaman ke tanaman lain dengan cara menyemprotkan getah yang diekstrasikan dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat, sehingga ditemukan virus pada tanaman tembakau, yaitu tobacco mosaic virus. Virus berukuran sangat kecil dan hanya berproduksi bila berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Virus juga dapat dikristalkan layaknya benda mati. Tubuh virus terdiri atas selubung dan asam nukleat, yaitu RNA atau DNA. Virus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor, di mana kepala virus terdiri dari kapsid, dan kapsid tersebut berisi DNA atau RNA. Fungsi kapsid itu sendiri untuk memberi bentuk pada virus, serta melindungi asam nukleat dan menghasilkan protein enzim untuk menembus membran sel hospes. Sedangkan fungsi DNA atau RNA yaitu pembawa pewarisan sifat virus. Pada bagian ekor, terdiri dari selubung ekor, serabut ekor, dan papan dasar. Selubung ekor berfungsi sebagai pembungkus ekor, sedangkan serabut ekor berfungsi untuk menempelkan diri pada inang. Dan papan dasar berfungsi untuk tempat jarum penusuk saat fase adsorpsi. Virus berkembang ada 2 cara, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai siklus litik. Yang pertama, absorpsi, yaitu tahap pelekatan virus pada sel bakteri. Yang kedua, itu penetrasi, di mana selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding membran sel, sehingga virus dapat memasukkan materi DNA atau RNA. Yang ketiga, sintetis, di mana tahap pembentukan asam nukleat dan komponen-komponen virus. Yang keempat, perakitan, di mana menyusun virus baru untuk menjadi lengkap dan utuh. Yang terakhir, lisis, di mana pecahnya dinding sel sehingga virus-virus baru keluar. Kemudian siklus lisogenik. Siklus lisogenik lebih panjang daripada siklus litik. Tahapan yang pertama dan kedua itu sama dengan siklus litik, yaitu absorpsi dan penetrasi. Lanjut ke tahap ketiga, di mana tahap penggabungan, yaitu DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Yang keempat, tahap pembelahan, di mana sel bakteri sebagai inang itu membelah dan DNA virus juga ikut membelah. Yang kelima, pemisahan, di mana DNA virus pisah dengan DNA bakteri. Yang keenam, tahap eklivase, di mana virus melumpuhkan DNA bakteri sehingga yang mengontrol adalah virus. Kemudian tahap selanjutnya seperti siklus litik, yaitu tahap sintetis, di mana membentuk partikel virus. Yang kedelapan, replikasi, di mana virus melakukan penggandaan dari satu menjadi semakin banyak dengan keadaan terpisah. Yang kesembilan, perakitan, di mana virus menyatu menjadi utuh dan lengkap. Yang terakhir, lisis, di mana dinding sel pecah sehingga anakan virus keluar. Apa kalian tahu manfaat dan kerugian virus? Ya, manfaat virus yaitu untuk pembuatan vaksin. Vaksin adalah virus yang dilemahkan. Kemudian, vaksin tersebut disuntikan ke tubuh manusia, sehingga tubuh memproduksi antibodi yang dapat membuat tubuh kebal terhadap virus. Sedangkan kerugian virus yaitu dapat menimbulkan berbagai penyakit, baik itu pada tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Contohnya, virus COVID-19. Saat ini bumi sedang gempar dengan wabah penyakit coronavirus disease 19 yang disebut COVID-19 penyakit menular.